Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang subquery pada database relational database management system MySQL. Pertama-tama kita hidupkan subnya dulu. Ini kita akan start Apache, server Apache, dan setelah itu kita start MySQL. Setelah semuanya sudah hijau, langkah selanjutnya adalah kita tuliskan localhost di sini. Lalu kita masuk ke phpMyAdmin. Di sini kita akan buat database baru. Database yang akan kita buat akan kita beri nama sebuah database tentang perusahaan. Oke, jadi kita akan buat nama database-nya adalah nama database-nya db perusahaan. Create. Nama tabelnya adalah tabel employees dengan 4 kolom. Create. Oke, di tabel employees kita bikin employee ID, kita bikin integer, kita sebagai PK. Sini PK artinya primary key. Lalu kita hidupkan auto increment. Lalu selanjutnya kita bikin name sebagai nama karyawan, kita bikin set sebagai varchar dengan nilainya 100. Lalu ada salary, gaji kita set sebagai integer, kita set sebagai tebarnya 4. Lalu untuk departemen ya, jadi kita akan merelasikan employee ini ke tabel departemen, maka kita harus menggunakan departemen underscore ID. Departemen underscore ID sebagai FK. FK kita beri nilainya 4. Kita save. Ini untuk employee. Lalu kita bikin tabel baru. Tabel barunya adalah tabel departments, lalu departemen ID, lalu ada departemen name. Sini kita bikin sebagai varchar, yang status, ini sebagai 4, dan ini sudah sebagai primary key. I-nya. Ya. Kita save. Lalu kita bikin tabel baru lagi. Tabelnya adalah tabel project ID, project name, lalu ada manager ID. Kita bikin dia sebagai integer, lalu kita bikin dia 4, nilainya di sini juga 4, di sini sebagai primary key. Lalu kita set dia sebagai auto increment, project name-nya kita isi sebagai varchar,
kita isi dengan 100, manager ID-nya 4, dan oke. Jadi selesai, kita save. Nah, sekarang kita akan melakukan relasi untuk tabel employees-nya. Kita set dulu departemen employees-nya. Employees-nya kita berikan structure, relation view. Relation view-nya kita pilih departemen ID, tabelnya ada departemen, kita hubungkan saja. Kita cascade, sini kita cascade. Sudah berhasil. Cascade ini untungnya jadi kayak seperti jika departemen ID-nya hilang, maka kolom yang ada di yang menyangkut departemen ID di tabel employees itu akan kehapus juga. Jadi jika departemennya tidak ada, maka karyawannya juga tidak ada. Gitu. Setelah itu kita set untuk departemennya. Departemennya sendiri itu tidak mempunyai ini ya, tidak mempunyai. Oke, kita lanjut. Misalnya di sini project, ada project. Di project itu ada manager ID. Maka kita perlu set project. Kita set manager ID, ya manager ID dari tabel employees. Dengan cara itu kita coba save. Mau cascade, ini kita cascade. Save lagi. Oke, setelah selesai kita isi dulu departemennya. Kita isi departemen ID-nya kita kosongkan, departemen financial. Lalu ada departemen developer, kita set go. Jadi sudah ada 2 departemen di sini. Lalu kita bisa nambahkan employees. Employees-nya kita bisa insert di sini. Namanya adalah Arianto. Salary-nya misalnya 20.000 ya. Terus departemen $20.000 maksudnya. Jadi di sini ada developer. Kan. Lalu kita insert lagi Eka. Lalu kita set salary-nya 3.500, departemen financial. Insert lagi Eko, salary-nya 3.500, developer. Kita set lagi Jayanto, kita set misalnya 22.000. Lalu kita bikin developer juga. Kita set go. Lalu kita insert lagi Belal. Kita bikin salary-nya 10.000, departemen developer juga, atau financial aja. Kita name-nya juga Indra. Salary-nya kita bikin 4.500, 45.000 aja. Financial juga, kita dulu. Sekarang kita sudah punya banyak data yang kita nanti bisa gunakan untuk subquery kita. Nah, terakhir kita isi project ID. Project name-nya misal game adventure text base gitu ya. Terus manajernya adalah Pak Arianto. Lalu kita insert lagi misalnya project game Diskominfo. Kita bikin manajernya juga misalnya Bapak Arianto. Oke. Sekarang kalau bisa kita lihat ini semua sudah terisi, departemen juga sudah terisi. Secara sederhana kita juga sudah bisa melakukan subquery-nya. Pertama itu kita bisa menjalankan ya. Pertama itu kita bisa mencoba untuk subquery scalar. Jadi
Singkatnya itu subquery ini adalah sebuah perintah SQL yang berada di dalam query lain. Jadi subquery ini adalah query di dalam query. Nah, biasanya kita menggunakan select, from, atau where. Nah, untuk scalar subquery ini dia mengembalikan satu nilai saja. Jadi misalnya di sini kita coba contohin aja di employees. Ini misalnya di employees, kita bisa menggunakan yang namanya itu insert di sini SQL. Ya. Di sini kita bisa menuliskan, misalnya kita ingin mencari nama karyawan gitu ya, nama karyawan yang dari tabel employees di mana gajinya salary itu sama dengan select max salary from employees. Oke. Jadi ini adalah kode untuk mencari nama karyawan yang memiliki gaji tertinggi gitu. Jadi sini kita memilih menampilkan kolom nama dari tabel employees di mana kita mencari nama dari karyawan yang gajinya itu adalah gaji tertinggi dari karyawan yang ada di tabel employees gitu. Selanjutnya kita langsung saja go kan ini. Lalu kita mendapatkan data Hendra gitu ya. Hendra adalah orang atau karyawan yang memiliki gaji tertinggi. Ini bisa kita buktikan di tabel employees. Dan di sini Hendra memiliki gaji 45.000 yang artinya ini adalah gaji tertinggi dari salary ya. Oke, itu untuk scalar ya. Kita juga bisa menggunakan scalar ini dengan cara yang lain juga. Jadi misalnya kita menggunakan select bintang from. Jadi ini mengambil semua data kolom yang ada gitu ya. Select bintang from employees where salary. Kita ingin misalnya mencari gaji karyawan yang di atas rata-rata gitu. Misalnya rata-ratanya 10.000 atau 5.000 gitu. Kita pengen yang gajinya di atas rata-rata, alias gajinya itu dibayar tinggi tetapi tidak tertinggi gitu. Jadi di atas rata-ratanya gaji orang-orang di perusahaan gitu ya. Misalnya kita ingin mencari select average dari salary from employees where department ID itu sama dengan 1 gitu ya. Sama dengan 1. Jika kita menggunakan ini, kita coba go. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kita menggunakan sama dengan. Gitu. Jika kita menggunakan sama dengan, kita tidak bisa mendapatkan hasilnya karena tidak ada yang rata-rata gitu. Tapi kita bisa mendapatkan maksimal gaji dari departemen yang developer gitu misalnya. Kita bisa query box saja lagi. Misalnya kita coba di sini max. Lalu kita go. Nah, di sini kita mendapatkan Hendra. Hendra ini adalah developer ya dari departemen ID 1. Departemen ID 1 itu kita bisa lihat finansialnya. Jadi kita bisa mencari data karyawan yang memiliki gaji tertinggi. Itu untuk subquery. Terus itu untuk insert. Kita bisa
coba untuk multiple row subquery. Ini mengembalikan banyak baris. Jadi ini adalah contoh subquery di mana dia mengembalikan lebih dari satu baris, tetapi hanya dalam satu kolom. Karena hasilnya lebih dari satu baris, kita harus menggunakan operasi atau operator khusus. Di sini kita coba untuk employees. Kita pergi ke SQL. Di sini kita tulis query-nya select bintang atau bebas. Misalnya kita cuma menggunakan name dan salary gitu misalnya. Lalu kita select dari tabel employees where salary lebih besar dari any. Nah, kalau misalnya any ini jika nilai cocok dengan salah satu hasil subquery. Jadi dia akan mencari semua query yang cocok dengan kondisi yang kita dapatkan gitu ya. Jadi di sini kita ingin mencari karyawan yang memiliki gaji lebih besar dari salah satu gaji di departemen ID tertentu gitu. Misalnya di sini kita coba select salary from employees where department ID sama dengan 1. Departemen ID sama dengan 1 adalah departemen finansial. Di sini kita bisa mendapatkan data salary-nya ya. Yang kita bisa dapatkan semua data salary. Kita juga bisa menambahkan data baru di sini. Salary-nya lebih besar dari any select salary. Misalnya sama dengan n salary lebih besar dari lebih kecil dari 4.500, lebih kecil dari 40.000 lah, 45.000. Oke, kita coba go. Sini kita bisa mendapatkannya datanya gitu ya. Tapi ini akan beda cerita kalau misalnya kita ubah nih tanda panahnya. Kita ubah tanda panahnya, maka tidak akan ada lagi karena tidak ada gaji salary yang di bawah 45.000. Di atas 45.000 maksudnya, sorry. Jadi kita ingin menambahkan di bawah misalnya 15.000 ya. Gajinya di bawah 15.000. Maka kita bisa mendapatkan di sini 45.000 dan 10.000 dan 20.000 gitu ya. Kita bisa coba misalnya kita bisa mendapatkan hasil yang sama. Oke, itu untuk any. Lalu kita misalnya ingin mendapatkan data multiple column. Jadi ini multiple column subquery. Misalnya kita select name, contohnya di sini coba kita select salary juga, terus department ID from employees where salary
departemen ID, kita select, jadi kita mendapatkan dua kolom yang akan kita cari gitu ya. Karyawan yang memiliki gaji dan departemen yang sama dengan karyawan bernama misalnya let's say siapa gitu ya. Sini kita coba select select salary and department ID, di mana dia ada di employees ini mana name sama dengan n ya. Ini jika ada gitu ya yang namanya Hendra. Coba kita dulu saja ada gitu ya yang bernama Hendra, jadi karyawan yang memiliki gaji dan departemen yang sama dengan Hendra gitu ya. Ini juga kita misalnya bisa nyari nih, jadi kayak kita coba cari yang namanya Hendra. Kita coba cari Eka Eko. Kita coba cari data di mana ada ini ya. Jayanto kan gajinya 2.000, 3.500 dan 3.500. So, kita coba cari nih SQL. Kita coba cari select name salary from employees where salary sama dengan kita coba dengan scalar saja ya. Kita coba dengan scalar. Select salary from employees where salary kecil dari 4.000. Coba tidak bisa karena subquery-nya return more than one row. Nah, ini yang saya bilang bahwa scalar subquery itu hanya mengembalikan satu nilai saja. Jadi jika kita ingin mendapatkan lebih dari satu baris, maka kita menggunakan any atau di sini kita bisa menggunakan any. Ya, kita bisa menggunakan in. Kita mencari karyawan yang bekerja di departemen. Kita bisa menggunakan in. Where salary in select salary from employees where salary bisa di sini kita bisa mendapatkan datanya. Kan awalnya lebih kecil dari 4.000. Kita go. Kita mendapatkan data Eka, Eko, dan Jayanto, di mana dia mendapatkan 3.500, 3.500, dan 2.000. Ini semua itu di bawah 4.000 gajinya. Jadi query-nya berhasil ya. Ini namanya query multiple row subquery ya. Jadi ini multiple row subquery. Kita bisa menggunakan apa lagi coba? Kita bisa menggunakan gaji lebih tinggi bisa.
Kita coba ganti. Misal kita ingin mendapatkan gaji salary gitu ya. Misal di departemen 2. Di departemen 2 ini gaji paling tingginya adalah 20.000 ya. Itu developer. Jadi 20.000 adalah gaji tertinggi di salary tertinggi di departemen ID 2. Nah, kita bisa menggunakan ini untuk mengecek ada nggak salary yang lebih tinggi dari departemen 1 gitu. Kita bisa cek. Jika tidak ada, harusnya tidak ada ya. Dimana kita select name, salary from employees, where department ID, kita buat di sini ID, where department ID sama dengan 2, and where salary lebih besar dari coba kita lihat di sini, where coba lihat di sini kita hapus ini, salary lebih besar dari, coba kita lihat, select salary from employees where department ID sama dengan 1. Jadi gini, kita ngecek yang departemen 2 salary-nya yang lebih besar ya, lebih besar. Sorry, maaf, ini ada any apapun itu yang memenuhi salary from employees where department ID-nya sama dengan 1 gitu. Jadi kita coba lihat, ada, dan itu adalah gaji yang lebih tinggi dari salah satu karyawan di departemen 1 ya. Ini Arianto. Ini benar ya, Arianto itu 20.000 dan gaji tertinggi di departemen 2. Itu ada. Kenapa? Kan departemen 2. Ya kan? 2 ini kan developer. Kita coba lihat, ada kan lebih tinggi? Ada. Itu. Yang 2 ini dia adalah developer, yang 1 adalah financial. Di sini kita lihat developer itu paling tinggi gajinya 20.000 dan yang ini 2.000. 2.000 ini lebih kecil nih dari gaji minimal dari financial. Financial itu yang paling gede 20.000. Jadi memang itu bisa kita tambahkan lagi gitu ya. Kita bisa tambahkan lagi untuk membuat hasilnya menjadi 2 gitu ya. Jadi misalnya Pak Budi gitu ya. Pak Budi itu salary-nya misalnya 4.000 deh. Jangan muluk-muluk, 4.000 saja. Kita developer. Nah, kita masuk ke SQL lagi. Kita coba lihat. Select. Coba select name, salary, terus department, where department ID sama dengan 2. Jadi kita milih departemen developer ya. Di departemen developer teman-teman mencari salary yang
ada nggak sih yang lebih besar dari semua karyawan atau salah satu karyawan ya, salah satu karyawan aja di departemen satu misalnya, departemen finansial. Kita select salary gitu ya, select salary from employees where departemen ID sama dengan 1. Jadi kita ngecek ada nggak yang gajinya itu di departemen 2 yang gajinya lebih besar dari salah satu gaji dari karyawan yang di departemen 1 gitu. Jadi kita menampilkan karyawan departemen 2 yang gajinya lebih tinggi dari salah satu karyawan di departemen 1. Langsung kita go. Oke, ini column name, field list. Name, sorry. Oke. Name. Terus ke departemen ID 92 and salary besar dari any dan satu juga bisa and what any from employees like salary. Oke, maaf kita belum melakukan proses. Oke, seharusnya sudah bisa. Oke, di sini kita mendapatkan 2 sesuai dengan yang saya bilangkan tadi. Buktinya ini. Tadi kan cuman Bapak Arianto, sekarang sudah ada Bapak Budi gitu, 4.000. Ini adalah data bapak-bapak yang gajinya itu lebih besar dari salah satu gaji departemen ID gitu ya. Kita bisa filter row, sort by departemen ID misalnya. Nah ini, kalau kita bisa lihat gaji paling tinggi itu 20.000 sama 4.000 deh, ya kan? Habis itu 3.500 sama 2.000. Coba lihat gajinya di sini. Yang lebih besar itu yang paling kecil ya 3.500. 2.000 tidak lebih besar dari 3.500. 3.500 tidak lebih besar dari 3.500. Yang lebih besar dari 3.500 adalah Bapak Budi dan Bapak Rianto yang gajinya 4.000 dan 20.000 masing-masing ya. Makanya ini benar ya yang tadi SQL-nya. Oke, itu untuk multiple rows. Kita lanjut lagi lebih dalam dengan penggunaan all. Oke, satu lagi. Ada yang namanya tuh all. Jadi select name, salary, misalnya from employees where salary ya lebih besar dari all. Select salary where and from employees where departemen ID sama dengan 2 ya. Tahu teman-teman bisa yang satu deh, departemen 1. Jika departemen 1 berarti departemen finansial ya. Berarti kita ngeceknya itu ada nggak sih semua dari seluruh karyawan ini yang punya gaji lebih gede dari semua karyawan yang
departemen ID-nya itu satu gitu. Gitu ya cara bacanya. Ada nggak? Nggak ada ya. Karena nggak ada yang lebih tinggi dari gajinya bapak yang gajinya tuh 45.000 gitu ya, yang ada di departemen ID satu. Sebentar, saya dulu. Saya buktikan. 4.500. Ini gaji tertinggi di semua karyawan. Dan dia ada di departemen satu. Makanya tadi tidak ada datanya. Sekarang kita coba yang kedua. Query-nya masih sama, tetapi kita rubah. Ada nggak sih karyawan dari semua karyawan di mana gajinya itu lebih besar dari semua karyawan yang ada di departemen ID 2. Departemen ID 2, seperti yang kita tahu tadi, gaji paling tingginya 20.000. Dan di finansial itu ada gaji paling tinggi 45.000. Maka tentunya datanya pasti ada. Ya, saya buktikan, datanya pasti ada. Tuh, ada yang namanya Hendra. Hendra itu gajinya 45.000. Maka terbukti bahwa select name salary from employees di mana gajinya itu lebih tinggi dari semua departemen ID 2 itu ada, yakni Hendra yang dari departemen finansial ya, yang ini namanya employees ya. Ini Hendra ya, Hendra 45.000, lebih tinggi dari departemen 2 yang paling tinggi ini 20.000. Makanya kita bisa katakan Hendra ini ada ya. Oke, kita bisa apa lagi ya? Untuk multiple column kita bisa kita bisa salary atau departemen ID ya, sekian. Untuk project ya, kita bisa project di sini. Nah, kita bisa salah satu aja. Coba kita ingin mencari yang manager ID-nya itu gajinya gede gitu ya. Jadi misalnya begini teman-teman. Kita coba permainan. Misalnya kita ingin mencari select bintang from employees ya, dari employees where atau kita coba dari select bintang from project where project where manager ID deh, where manager ID itu bentar deh, sama dengan jika kita ingin mencari row multiple row ya, multiple row subquery di mana kita pengennya project gaji tertinggi ya. Where manager ID kita mungkin cobain select employee select salary select employees salary from employees
where salary, where employee salary itu sama dengan ini, lebih ribet lagi ya. Select max employees salary from employees where employees where employee ID, employee where maybe employees employee ID employee ID in select manager ID from project. Oke. Coba lihat dulu apakah ada kesalahan. From project where manager ID in tidak ada. Oke. Tapi projectnya jalan. Jadi kita bisa bikin gini deh. Kita bisa bikin yang mana aja sih yang punya manager ID gini gitu. Select bintang from project where manager ID dengan select bintang from project where manager ID sama dengan 1. Jadi ini akan mengecek apa aja sih yang project yang punya manager ID 1. Oke, sini kesalahan juga parameter data type. Oh. Select manager ID ya. Yang ada manager, dia ada 1. Jadi kita select project yang manager ID-nya itu ya 1. Atau kita juga bisa di sini kita bikin from select kayak gini, kayak ini untuk manager 1. Oke. Ya, jadi begitu aja untuk multiple column subquery, scalar subquery, dan multiple row subquery. Macam-macamnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.